Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian, semoga dirahmati oleh Allah. Kita akan melanjutkan materi kita pertemuan ke-10 kali ini dari kelas pengantar belajar ilmu shorof. Nah, di sini mungkin ada yang baru bergabung ya. Kalau sudah lama mungkin sudah tahu ya, biasanya kita adakan setiap Sabtu dan Ahad sore. Dan maaf kemarin harus berhalangan untuk tidak mengadakan kelas. Jadi mungkin hari ini banyak yang nggak tahu kalau ada kelas ya. Dikira libur seperti kemarin. Bagi yang baru sekarang ikut, disarankan bisa melihat rekaman, video rekaman untuk pembelajaran kita. Video rekamannya ada di mana? Dicek di playlist YouTube ya, @kursuskuba, di situ ada lengkap insyaallah. Baik. Kita akan masuk pada materi ifta'ala. Di sini masih wazan thulathi mazid dengan tambahan 2 huruf. Thulathi mazid dengan tambahan 2 huruf, yaitu yang wazan ketiga, ifta'ala. Kita sudah belajar sebelumnya wazan tafa'ala dan juga tafa'ala. Saya perlihatkan terlebih dahulu. Ini wazan yang kedua. Kemudian yang wazan pertama yang ini, tafa'ala. Ini sudah kita pelajari semua di pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-9. Sekarang adalah pertemuan ke-10, wazan ifta'ala. Berasal dari kata fa'ala, fa'ila, fa'ula, ini bentuk thulathi mujarrad. Caranya gimana? Tambahkan hamzah wasal di awal dan ta setelah fa fi'il. Berarti di sini kita lihat akar katanya ada 3 ya. Udah di sini biasanya kita bolehkan untuk menyalakan suara teman-teman. Nah, coba kita lihat. Ifta'ala. Berarti huruf tambahannya mana saja ini? Kalau akar katanya ada fa, ain dan lam, berarti huruf tambahannya adalah Alif bukan alif. Apa namanya? Hamzah wasal. Nah, hamzah wasal bukan alif ya. Hamzah wasal ini. Nah, kalau mau tahu apa itu hamzah wasal dan hamzah qata', dicek di pertemuan pertama. Itu kita jelaskan dengan detail di sana ya. Di episode 1. Baik, berarti ini menambahkan hamzah wasal di awal, lalu ta setelah fa fi'il. Ifta'ala. Tambahannya ada 2. Yang seperti kita rumuskan di judul pelajaran ini. 3 tambah 2. Thulathi 3 ditambah mazid 2 huruf. Ya, thulathi 3 ditambah mazid 2 huruf. Maaf. Bukan ini ya. Nah, ini thulathi. Seperti yang pelajaran sebelumnya kita pernah jelaskan, thulathi itu ada 2. Ada yang mujarrad dan ada yang mazid. Dicek aja materi-materi kita sebelumnya bagi yang baru bergabung, karena saya yakin banyak yang baru bergabung di sini. Yang mazid ini ada yang ditambah 1 huruf, dan ada yang ditambah 2 huruf, dan ada yang ditambah 3 huruf maksimal. Sebentar. Ini kita matikan dulu ini yang coret-coret ya. Tunggu sebentar. Gimana nih cara? Kita delete dulu ya. Kepencet kayaknya itu. Ini sudah kita bahas sebelumnya, nggak perlu kita bahas sekarang ya. Baik. Contohnya misalnya apa? Nasara, thulathi mujarrad. Ditambah dengan 2 huruf tambahan, hamzah wasal dengan nun, hamzah wasal dengan ta, maka menjadi intasara. Nasara menjadi intasara. Hasiba menjadi ihtasaba. Ini contohnya ya, difahami dengan baik-baik ini. Nasara misalnya artinya adalah menang. Ya, atau menolong, bukan menang, maaf. Salah ngomong saya. Nasara artinya menolong atau memenangkan. Kita mute ya yang ada suara-suara ya. Mohon maaf. Menolong atau memenangkan. Intasara artinya tertolong atau menang. Jadi kalau kita fahami nanti bukan di sini ya, saya sudah jelaskan berkali-kali bahwa untuk mempelajari maknanya bukan di pelajaran ini. Kitab ini tidak mempelajari makna, makanya di sini tidak ada yang kita artikan. Kita hanya belajar membacanya.
artinya tidak dibahas di sini. Ini bagi yang baru bergabung mungkin bingung ya. Silakan dicek di pertemuan pertama, kedua, ketiga kita jelaskan metodenya seperti itu. Nah, untuk bikin tahu kenapa begini, kenapa begitu, detailnya maknanya dipelajari di kitab shorof yang lain. Ini hanya fokus membaca. Ini bacanya gini, ini bacanya gini, ini rumusnya gini, rumusnya gini gitu. Nasara intasara. Nasara menolong, dia adalah fi'il muta'addi. Apa itu fi'il muta'addi? Memiliki objek. Sedangkan intasara dia tidak memiliki objek. Jadi yang ini punya objek di antara maknanya. Sedangkan yang ini intasara tidak punya objek di antara maknanya. Ya. Makanya termasuk kesalahan seorang imam mengatakan ketika dia mau mengimami, dia bilang istawu sufufakum. Salah. Istawu tidak punya objek. Tidak dibilang istawu sufufakum, dibilang istawu. Cukup. Kalau mau bilang pakai objek, sawu sufufakum. Sawu punya objek. Ini karena saya sering temukan di masjid-masjid orang yang menjadi imam pede banget ya, tapi ternyata belum belajar bahasa Arab, akhirnya jadinya seperti itu. Istawu sufufakum. Nah, di mana istawu sufufakum? Dan banyak lagi ya, contoh-contoh yang lain. Dari termasuk anak-anak pondok seringkali tidak bisa membedakan mana fi'il muta'addi dan mana fi'il lazim. Nasara ini fi'il muta'addi punya objek, intasara fi'il lazim tidak punya objek. Ini di antara makna yang dikandung oleh wazan ifta'ala. Gitu ya. Nasara intasara. Hasiba ihtasaba. Baik, kita lanjutkan. Bacalah lafadz-lafadz di bawah ini. Siap ya? Ingat baik-baik tadi wazannya ifta'ala. Ifta'ala. Kita siap untuk menjawabnya bersama-sama ya. Nomor 1 dibaca dulu. Ihtarama. Oke. Nomor 2. Nomor 3. Ihtara'a. Nomor 4. Iltasaqa. Nomor 5. Istalama. Nomor 6. I'tarafa. Nomor 7. Ightasala. Nomor 8. Taqatta'a. Ini materi sebelumnya. Nomor 9. Taqatta'a. Wazan tafa'ala. Bagi yang baru join di kelasnya pasti bingung, Ustaz, kenapa tidak diharokati? Tidak boleh diharokati. Yang punya bukunya atau yang menulis tidak boleh mengharokati. Itu metode belajar yang tepat dalam belajar ilmu shorof. Jangan diharokati. Jangan punya bukunya terus ditulis langsung ikhtara'a. Itu akan memperlambat Anda belajar. Itu kenapa banyak anak sudah mondok 6 tahun kok masih tidak bisa baca kitab. Kenapa? Karena dia selama di pondok kerjaannya mengharokati kitab, gurunya baca dia harokati semua. Ya nggak bisa-bisa. Kalau dia mau bisa, si santri ini mau bisa, jangan diharokati. Harokati yang itu gharib bagi dia, asing. Yang asing baru diharokati. Yang sudah tahu nggak usah diharokati, dibiarkan. Nggak tahu semua, Ustaz, dia dilatih di sini. Dari awal sini pakai wazan ifta'ala, ihtarama, ihtafala, ikhtara'a, iltasaqa, ditiru yang tadi ya, alias harokat-harokatnya, sukunnya ditiru, dijiplak. Bagi yang mungkin baru kenal ilmu shorof sekarang, karena ini sebagian banyak, mungkin sekian ratus orang yang join di Telegram tuh baru tahu kalau ada kelas ini. Baik, kita lanjutkan. Bacalah fiil-fiil di bawah ini, kemudian ubahlah, bukan rubahlah, itu salah, ke wazan ifta'ala. Berarti ini dari thulathi mujarrad 3 tambah 0, kita ubah jadi 3 tambah 2, thulathi mazid dengan tambahan 2 huruf ya. Oke, siap untuk menjawabnya di sini? Boleh. Ya, akan dicek di YouTube, bagus ya. Bagi yang misalnya pemula banget ya. Tapi kalau udah pernah belajar shorof nggak usah. Insya Allah udah bisa. Ini cuma yang bagi yang belum pernah mengenal ilmu shorof. Baik, siap-siap untuk kita cek dulu ya, tes dulu dari nomor 1. Kita ubah jadi ifta'ala. Dibaca dulu, thulathi mujarrad. Bala'a menjadi ibtala.
Bentar. Ibtala'a. Seperti ini. Ibtala'a. Kemudian nomor 2 coba. Naqala menjadi intaqala. Nah, lagi-lagi ini juga banyak yang salah dalam artinya ya. Naqala artinya memindahkan. Punya objek atau tidak? Memindahkan. Punya objek ya. Intaqala artinya pindah. Punya objek atau tidak? Pindah. Tidak punya. Pindah dengan memindahkan beda. Saya memindahkan buku. Berarti ada objeknya, buku. Kalau saya bilang buku pindah, tidak ada objeknya. Nah, ini diantara fungsi dari atau makna dari wazan ifta'ala. Tapi ada makna yang lain. Tidak semuanya seperti ini. Oke. Kita lanjut. Nomor 3. Baca bersama-sama dulu. Lasiqa menjadi iltaso, bukan sa. Iltasoqo. Nomor 4. Jama'a menjadi ijtama'a. Sama juga di sini. Jama'a artinya mengumpulkan, punya objek, mengumpulkan. Ijtama'a berkumpul, tidak punya objek. Itu ya. Baik. Ini jangankan bagi pemula, yang sudah lama mondok mesti banyak tidak tahu membedakan ini. Yang sudah lama pondok banyak yang tidak tahu. Kapan saya pakai dalam kalimat, kalau saya mau bilang memindahkan, dia bilangnya pakai intaqala. Salah. Ini saya sering temukan di anak-anak alumni pondok, bahkan yang sudah kuliah. Baik. Sekarang yang mau praktek, klik tombol angkat tangan. Saya mute dulu semua. Kita mute dulu semua ya. Pokoknya kalau belajar di Kuba itu enggak ada gurunya cuman ngomong aja, enggak ada seperti itu ya. Kami di Kuba semua pengajar kita selalu sifatnya seperti ini, interaksi. Kalau cuman gurunya yang ngomong, ya saya rekam terus saya upload di YouTube gitu aja ya. Buat apa kita kelas di Zoom? Gitu. Baik. Saya tunjuk nomor 5, Amaliana. Silakan. Ya. Faroko iftaroko. Bagus. Atau nggak perlu saya tulis lagi ya di sini ya. Iftaroko. Berikutnya Aldo nomor 6. Salima istalama. Oke, bagus. Berikutnya Agung nomor 7. Kasyafa. Iktasyafa, betul ya. Iktasyafa. Pokoknya huruf taknya ditaruh antara fa fi'il dengan ain fi'il. Huruf pertama dan huruf kedua. Oke, kita cari yang akhwat perempuan ya. Resa Septilia nomor 8. Sami'ah istama'ah. Betul, istama'a. Nah, kalau yang sami'a dengan istama'a di sini sama-sama artinya mendengar. Cuman bedanya kalau istama'a menyengaja mendengar. Makanya kalau di dalam Al-Quran, wa idza quri'al Qur'anu, apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u, bukan fasma'u. Kalau fasma'u maka dengarkan, tapi fastami'u, sengajakan dirimu mendengarkan. Sima, fokus, pahami maknanya. Fastami'u lahu wa ansitu. Baik, nomor 9. Nomor 9, Rena Setiawan. Silakan. Aduh, itu dibacanya apa, Ustadz? Yang mana? Itu nomor 9. Laja'a. Laja'a. Cara bacanya ini ada di mana? Di pertemuan kita kalau nggak salah yang kedua. Kita jelaskan cara bacanya, ini selalu fathah, yang ini selalu fathah ya. Ada di pertemuan kedua rekamannya. Boleh? Laja'a. Laja'a iltaja'a. Oh, mudah ya. Laja'a iltaja'a. Jadi kalau fi'il madhi, huruf pertamanya fa fi'ilnya selalu fathah dan lam fi'ilnya juga selalu fathah, kecuali apabila ada yang mengubahnya kalau lam fi'il, tapi bukan dipelajari di ilmu shorof, dipelajari di ilmu nahu. Baik, nomor 10. Boleh di sini kita tunjuk yang saya baru lihat namanya ya, Krishna Yudhoyono. Intasyara. Nasyara menjadi intasyara.
Oke. Nasyara ini menyebarkan pakai objek. Intasyara tersebar tidak pakai objek. Oke. Nomor 11. Siapa lagi nih? Tuti Mulyawati. Nabuhu, Nabuha. nabuha, intabuha, Intabaha. intabaha. Oke, intabaha. Baik, nanti teman-teman di sini saya harap yang sudah tahu ilmu sorof tidak usah angkat tangan ya. Kita kasih kesempatan bagi teman-teman yang pengen belajar. Didahulukan. Oh, saya sudah pernah belajar sorof, tidak usah angkat tangan antum. Di sini cuma berarti nggak ngapain nanti. Ya. Baik, kita pindah dulu. Coba kita lihat pada kata berikut. Iktasaba. Apa huruf tambahan pada lafadz berikut ini? Bisa dinyalakan mic-nya sekarang semuanya ya. Iktasaba. Mana huruf tambahannya? Alif. Bukan alif. Tadi kita bilang bukan alif. Hamzah wasol. Hamzah. Ta. Ah. Oke, saya tes dulu ini. Ini hamzah wasol berarti huruf tambahan ya. Oke, mana lagi yang huruf tambahan? Huruf ta. Huruf ta ini huruf tambahan. Kasaba, kaf, sin, dan ba adalah huruf asli. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Silakan dicek di pertemuan yang dulu kalau misalnya lupa ya. Atau baru bergabung sekarang. Baik. Di sini sekarang saya mau tanya dulu, kan tadi banyak yang ketukar antara alif dengan hamzah wasol. Coba tulis di kolom chat apa bedanya hamzah wasol dengan alif. Yang tahu tuliskan di kolom chat apa bedanya hamzah wasol dengan alif. Karena banyak yang ketukar nih. Dianggapnya ini alif, padahal bukan alif. Ini namanya hamzah wasol. Coba tulis di kolom chat, nanti kita bacakan nih jawabannya. Alif nggak pernah dibaca, betul. Alif bukan tidak pernah dibaca maksudnya ya. Alif dibaca, maksudnya alif tidak berharokat. Huruf alif itu tidak bisa berharokat. Kalau bahasa orang nahu, mana amin zuhuriha at-ta'adzur. Tak boleh alif itu berharokat. Ustaz, kok ada saya nemukan alif berharokat? Bukan alifnya berharokat. Anda yang salah belajar waktu kecil dulu dianggap itu alif, padahal bukan. Gitu ya. Jadi yang berharokat itu bukan alif, yang berharokat itu hamzah wasol. Ini ada yang bilang hamzah wasol berdiri sendiri. Oke, bentar. Masih ada yang kurang tepat nih, belum ada yang punya definisi paling bagus nih pembedanya. Hamzah wasol dibaca di awal kalimat, kalau di tengah nggak dibaca. Betul, ini yang Aldo bilang ya. Jadi hamzah wasol itu letaknya selalu di awal. Di awal baru dibaca. Kalau dia tidak di awal kalimat, ya, bukan maksudnya di awal kalimat, di awal ucapan. Kalau dia di awal ucapan dia dibaca. Walaupun di tengah kalimat, kalau nanti berhenti tengah-tengah terus dibaca dari tengah, dia dibaca. Itu Ya. beli sop iga 3. Oke, jelas ya. Jadi di sini hamzah wasal ini adalah hamzah yang ada di awal kalimat. Kemudian dia bisa hilang. Seperti apa hilangnya? Misal saya bilang faqala irji'. Ini hamzah wasal di tengah ini. Aslinya irji'. Tetapi ketika disambung dengan kata sebelumnya, maka di sini tidak dianggap. Harokatnya tidak dianggap. Maka dibaca qalarji'. Qalarji'. Kalau tidak ada kata qala, maka hamzahnya dibaca irji'. Irji'. Rinciannya silakan dicek di rekaman video episode 1. Sudah kita jelaskan dengan rinci di sana ya. Baik, kalau alif di mana Ustaz? Alif tidak datang di awal. Alif tidak datang di awal seperti ini. Ada yang datang di awal tapi dia tidak berharokat. Ada yang datang di awal tapi dia tidak berharokat. Atau dia berharokat misalnya alif dan lam ini ya. Al-kitabu. Tapi tetap dia tidak ditulis harokatnya ya. Hanya dibaca. Nah, ini untuk alif dia tidak bisa berharokat. Ya, alias sebenarnya al-kitabu di sini bukan alif. Di depan itu karena salah orang sering bilang alif ya. Al-alifu wal lam bukan ya. Ini hamzah wasol juga nih. Kalau Ini pada hamzah wasol. kalau pada huruf muqatta'ah Ustaz, Huruf muqatta'ah? Huruf Alif muqatta'ah lam. beda. Kalau untuk Al-Quran dia beda ya. Tetap dibaca alif. Tapi dia tidak berharokat.
Alif lam mim itu misalnya alif lam mim ini dibaca tanpa harokat, makanya disebut dengan nama aslinya alif lam mim. Kemudian cara bacanya bukan dengan cara baca orang Arab, ini ada riwayatnya. Jadi sesuai dengan riwayat yang disampaikan dari para imam qiraah. Itu ditiru yang di situ. Kenapa yang ini bacanya lam, ini bacanya mim, kenapa ada panjangnya? Nah, itu tetap dikembalikan kepada imam-imam qiraat. Kan ada yang panjang banget, kaf ha ya ain atau kaf ha ya ain, itu kan ada dengungnya nanti. Shad. Nah, yang shadnya panjang banget. Nah, kayak gitu. Itu tetap dikembalikan kepada qiraatnya. Tetap dikembalikan ke qiraatnya dan dia menggunakan nama asli huruf hijaiyahnya. Kaf, ha, ya, ain. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nggak usah ngelantur ke situ, kepanjangan nanti. Intinya adalah hamzah wasol beda dengan alif. Alif itu tidak bisa berharokat. Dan alif itu biasanya di tengah atau di akhir, tidak di awal. Tidak di awal kata. Dia ada di tengah ataupun di akhir kata. Oke, coba dilihat nanti tentang perbedaan hamzah wasal dengan alif, dicek di episode video rekaman episode 1 lebih detail di sana ya, secara definisi kita bahas. Nah, fi'il madhi dan fi'il mudhari, ifta'ala yafta'ilu. Ifta'ala yafta'ilu. Kembali dulu sudah pernah kita jelaskan, fi'il mudhari dibuat dari fi'il madhi. Untuk artinya sudah kita jelaskan dulu juga sebelumnya, mungkin baik di sini baru ada yang baru ikut ya. Fi'il madhi menunjukkan masa lalu, berarti telah. Kalau ini sedang atau akan. Sedang atau akan. Ifta'ala telah melakukan, kalau yafta'ilu sedang atau akan melakukan. Ini rumusannya ya, ifta'ala yafta'ilu. Baik, apa saja yang berubah di sini? Antum bisa lihat di situ rumusannya. Hamzah wasalnya diganti dengan huruf mudhara'ah. Apa huruf mudhara'ah? Huruf mudhara'ah adalah huruf yang datang di awal fi'il mudhari'. Nah, untuk pemula cukup kita pakai satu huruf yaitu ya. Yafta'ilu. Sini pakai ya. Kemudian apa yang diganti lagi? Huruf mudhara'nya tadi berharokat fathah ya. Kemudian ain fi'ilnya yang tadinya fathah diubah jadi kasroh. Yang mana ini Ustaz? Yang ini ya. Ain ini kita ubah menjadi kasroh. Yang tadinya fathah jadi kasroh. Baik, contoh. Kita lihat contohnya. Ibtakara yabtakiru. Yang berubah saya tandai di sini dengan garis merah. Perubahannya di sini. Tuh. Ya. Atau begini. Nah, ini perubahannya. Yang terjadi ya. Baik, iqtasada yaqtasidu, sama juga. Berikutnya, iltahama yaltahimu. Nggak usah dipikir dulu artinya, karena kalau saya jelaskan semua artinya, nggak selesai waktunya, yang ada antum sibuk mikirin arti, tapi nggak tahu cara baca. Makanya kita tegaskan, awal belajar sorof, nggak usah arti dulu. Karena belum kenal dengan arti. Artiin dikit aja, jangan semuanya. Kalau semua contohnya diartikan, nggak selesai ini belajar ya. Malah pusing dengan arti, lupa, kebanyakan Ustaz. Itu tadi, makanya fokus dan bacanya dulu. Fokus dengan membaca dulu. Bacalah lafadz-lafadz berikut ini. Lihat, pengarang kitab sendiri aja tidak pernah nyuruh kita mengartikan. Pengarang kitab cuma suruh baca. Baca, gitu ya. Oke, kita sekarang praktekkan nomor 1 kita baca. Pak ya Pak. Yahtarimu. Betul. Nomor 2, mulai nggak ada harokatnya. Inza'aja yanza'iju. Oke, ini dia salah ya pengarangnya di sini. Ini karena belum dipelajari. Ini pakai wazan infa'ala. Belum dipelajari ya. Sedangkan kita lagi belajar ifta'ala. Tapi antum sudah bisa baca, Masya Allah. Baik, nomor 3. Ikhtara'a yahtari'u. Lihat, antum bisa baca tanpa harokat ya. Ini, kenapa kok orang bisa baca Arab tanpa harokat? Ya ini alasannya. Kalau sudah kenal rumus-rumusnya, wazan-wazannya, nanti ketemu kayak gini, langsung tahu. Ikhtara'a yakhtari'u. Baik, nomor 4.
Intasara. Intasara Yantasiru. yantasiru. Oke, nomor 5. Iqtarafa. Ightarafa Arifu. yaghtarifu. Oke, bagus. Sekarang yang sebelah kiri ini saya minta untuk semuanya mute dulu. Saya akan tunjuk yang angkat tangan ya. Yang udah belajar sorof, tahan dulu tangannya ya. Klik tombol angkat tangan bagi yang lagi baru belajar sorof. Saya baru kenal sekarang Ustadz. Nah ini boleh angkat tangan. Yang udah mondok nggak usah angkat tangan. Udah pernah mondok, udah kuliah bahasa Arab nggak usah ya. Ini yang belum. Kalau yang kejebak di kuliah bahasa Arab ada tuh banyak mahasiswa kejebak ya. Saya ikut PBA Ustadz, ikut PBA. Ternyata dia belum punya bahasa Arab sama sekali. Jadi terjebak dia. Nah boleh angkat tangan. Yang merasa terjebak di kuliah PBA coba tulis kolom chat ya. Karena banyak biasanya. Oke. Tunjuk nomor 6 ya. Afriyani Yusnidar Siregar. Coba dibaca. Takoto Yang ini nomor 6. ya. Ibtakoda yaptakidu. Oke, bagus. Berikutnya Nur Arifin. Nomor 7. Ini sudah Agung sama Resa sudah tadi ya. Iltaqata yaltaqitu. Yaltaqitu. Ingat, pengucapannya tetap harus diperhatikan ya. Qi, yaltaqitu. Yaltaqitu. Oke, bagus. Yaltaqitu. Oke, enggak apa-apa. Bagus, berikutnya Rena tadi sudah. Kita tunjuk yang belum dulu biar nyoba semuanya. Semuanya coba, angkat tangan yang mau coba, jangan takut salah, ya. Nomor 8 Helmiarti. Silakan, Helmiarti, nomor 8. Ya. I'taroba I'tarafa. i'tarifu. Bagus. Nomor 9 Nur Lailah. Takhotoba ya Ustaz. Ya, takhotoba. Takhotoba yatkhotibu. Yatakhotibu. Tobu. Oh, Ini pelajaran tafa'ala ada di episode ke-8 ya. Kalau misalnya mau belajar yang ini, tafa'ala. Ini wazannya. Ini lebih bagus lagi kalau antum habis belajar ini langsung cari di Quran. Yang mana yang pakai wazan ifta'ala. Ketemu pasti ada. Banyak malah ya. Banyak di Al-Quran pakai wazan ifta'ala. Oke, kita lanjut nomor 10. Amaliana, boleh? Ya, Ustaz. Tarot taba ya tarot tabu. Betul, ini pakai wazan tafa'ala ada di episode ke-9 video sebelumnya. Dicek di YouTube @kursuskuba. Diketik aja di itu kursus Kuba langsung keluar, nanti ada playlistnya, diklik nanti ada playlist untuk sorof pemula. Baik, bacalah fiil-fiil di bawah ini kemudian sebutkan fiil mudhari'nya. Oke, tadi ada tulisan fiil mudhari', sekarang kita bayangkan saja. Dibayangkan, tidak usah ditulis, dibayangkan sini. Irtajafa, apa ya fiil mudhari'nya? Jangan ditulis. Baik, kita bareng-bareng dulu ya. Coba saya izinkan menyalakan mikrofon semuanya. Yuk, semuanya boleh menyalakan mikrofon. Jawab nomor 1, dibaca dulu fi'il madinya lalu fi'il mudhari'nya. Silakan. Sebentar. Kita cek. Maaf untuk Nazli di mute ya, karena banyak suara angin. Mungkin lagi di jalan ya. Nah, yang ada suara di sekitar-sekitar juga di mute. Jangan dinyalakan. Maaf, Ummu Nizam ya, di mute saja. Oke, baik. Kita praktekkan nomor 2. Ihtasaba yahtasibu. Nomor 3.
Bagus. Yaqtatifu. 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 Iltazama. Terus nomor 4. Iltazama yaltazimu. Nomor 5. Ikhtabara yaktabiru. Oke. Kita mute dulu semuanya. Kita akan tunjuk satu persatu yang angkat tangan. Silakan klik tombol angkat tangan yang mau mencoba. Kita dahulukan yang belum-belum ya. Perhatikan, jadi sebenarnya cuma diubah satu huruf. Ikhtabara fi'il madhi dihapus hamzah wasal diganti dengan ya. Yakhtabiru. Ya, diganti seperti itu. Ini mudah teman-teman. Kalau di zaman Rasul dulu tidak ada titiknya. Zaman Rasul ikhtabara tulisannya seperti ini. Ini zaman Rasul. Nah, ini bacanya ikhtabara. Itu ya. Ini di zaman Rasul kayak gini nih. Antum katanya mau hidup di zaman Rasul ini. Kalau semangat ingin hidup zaman Rasul, tulisan Qur'annya seperti ini, tidak ada titik, tidak ada harokat, siap. Karena dulu dipelajari dari mulut guru. Gitu ya. Baik, alhamdulillah para ulama mempermudah dengan memberikan titik dan memberikan harokat. Baik, sekarang di sini kita coba praktekkan. Sebelum itu bagi teman-teman yang sudah jauh belajar bahasa Arab, bisa ikutan kelas kita yang praktek baca kitab gundul nih. Setiap pagi. Ini tadi pagi sudah nih banyak tuh. Ini 1 jam lebih 20 menit mungkin ya kita jelaskan. Dan teman-teman bisa lihat rekamannya di akun YouTube. Bentar. Akun YouTube-nya ini nih saya tunjukkan ya. Rekaman-rekamannya sudah ada di akun YouTube berikut. Ini akun YouTube pribadi saya tapi ya. Nah, dicek di situ tuh. Sudah ada 5 video. Itu 2, 3, 4, 5. Itu total semua 5 jam lebih ya. Praktek baca tuh semuanya. Praktek baca kitab gundul. Bisa teman-teman cek di situ. Oke. Sekarang kita lanjutkan dulu kepada pengantar belajar sorof lagi. Klik tombol angkat tangan bagi yang mau praktek. Coba. Kita tunjuk yang belum-belum dulu ya. Fayyad. Ini tapi kuliah syariah ini udah bisa berarti ya. Tak apa-apa, coba dibaca nomor 6. Iktasabah yaktasibu. Iktasaba yaktasibu. Oke, bagus. Ini ada yang bilang kalau belajar sama artinya lebih keren lagi. Itu ikut yang tadi ya, ada artinya. Kalau di sini sengaja tidak diadakan, nanti malah pusing yang pemula-pemula. Ini judulnya sorof pemula. Bayangkan sekali belajar ada 20 kosakata baru, pusing malah kasihan. Tak usah diartikan. Gitu ya. Iktasaba yaktasibu. Bagus. Nomor 7. Kalau mau lebih detail lagi, ikut kelas Sorof Express. Itu dulu pernah kita adakan. Atau di Kuba Plus ada belajar tasrif 20 jam dan belajar tasrif 40 jam. Total 60 jam sudah menguasai hampir seluruh ilmu sorof kecuali i'lalnya. Itu karya Kiai Aceng Zakaria. Ada semua di website kubaplus.com. Cek di situ. Punya kita ya di Kuba. Baik, nomor 7. Kita pindah. Syamsir. Nomor 7. Dibaca. If. Syamsir. Iftaraqa Yaftariqu. Maaf, kena mute ya. Iftaraqa yaftariqu. Ya kalau diartikan bisa ini kalau kita mau artikan ya. Iktasaba artinya memperoleh, mendapatkan. Iftaraqa terpisah-pisah, terpecah dari kata faraqa, memisah. Iltasaqa menempel. Tapi itu tadi malah tidak fokus. Pemula-pemula ini nggak cocok kalau kayak gitu. Kalau para pemula dikasih semua artinya tidak cocok. Adanya mereka mencatat, tidak ada yang lengket. Udah fokus kepada cara baca. Fi'il madinya apa cara bacanya, fi'il mudhari'nya gimana cara bacanya, fi'il amarnya gimana cara bacanya. Membuatnya sendiri bisa nanti. Itu yang mau kita fokus ya. Fokus di situ. Bukan arti. Arti di mana Ustadz mau belajar arti? Ikut kelas yang lain. Di pelajaran-pelajaran yang bukan untuk pemula. Ya, di pelajaran sorofnya. Kita ada banyak. Baik, kita lanjut sekarang dengan nomor 9. Beda nih nomor 9 ya. Najiyah Lulu. Silakan.
Najiyah Lulu. Nah, Ustaz, nomor tazamana, Tazamana. tazamana, ya tamina. Yatazamanu. Oh, Yatazamanu. Untuk yang ini dicek di episode 8. Tafa'ala yatafa'alu. Ini pelajaran sebelumnya. Nomor 10. Kita tunjuk lagi. Siapa yang siap di sini? Ada lagi enggak yang baru-baru? Karlina. Kalau enggak ada yang baru, saya ulang lagi yang tadi sudah nyoba, bisa nyoba lagi ya. Nomor 10. Nah, Ustaz. Taraffaqa ya taraffaku. Bagus, ya taraffaku. Ini di wazan yang sebelumnya episode 9. Oke, ini adalah fi'il mudhari yang tadi sudah kita latih cara bacanya ya. Fi'il madinya apa, fi'il mudhari'nya. Baik, sekarang koreksi. Benar ataukah salah fi'il mudhari' di bawah ini? Imtala'a yamtala'u. Coba, menurut antum ini, benar atau salah? Salah. Benar atau salah? Salah. Di mana salahnya? Yang la. Lamnya salah. Harusnya yamtali'u. Oke, berarti ini jawabannya adalah salah. Nomor 2. Benar atau salah? Benar. Yakin? Benar. Yakin benar ini? Ightasaba yaghtasibu, sahih, betul. Nomor 3. Benar atau salah? Salah. Salah. Gimana yang benar? Yantanasaru, harusnya yantasiru. Nomor 4. Benar atau salah? Salah. Di mana salahnya? Ya tarifu, bukan yu tarifu. Salah ya. Harusnya fathah. Harusnya ya tarifu. Bentar tadi ada di kolom chat. Ada yang di kolom chat bilang sudah daftar di situ tapi nggak ada dimasukkan ke grup. Itu terhubung ke Telegram ya. Join ke Telegram @kursuskuba. Diklik di Telegramnya @kursuskuba. Kemudian nanti ada link grup di situ. Untuk diskusi bisa di grup Telegram. Kalau di grup WhatsApp sengaja kita matikan karena banyak yang spam chat. Banyak yang terutama dari, mohon maaf, ada komunitas tertentu yang tahulah komunitas ini apa ya. Komunitas ini nge-spam chat, ngambil semua data dari member grup Kuba, akhirnya banyak yang komplain. Ada komunitas ini ya. Tidak enak saya mau sebut komunitas tersebut. Suka nge-spam di mana-mana. Tujuannya bagus, tapi caranya tidak bagus. Tujuannya saya ngerti bagus, tapi caranya itu tidak bagus. Ya, mohon maaf nih komunitas tersebut. Mungkin ada yang di sini yang bagian dari itu ya, bisa disampaikan ke pihak mereka. Karena caranya tidak bagus sama sekali. Spam, mengambil data orang, itu hal yang tidak baik. Nah, untuk bagi yang mau join di kelas baca kitab, kursus Kuba, kelasnya gratis, bisa cek di situ ya. Semua kita sama, Instagramnya, Telegram, TikTok, YouTube, semua ini namanya. Tinggal dimasukkan @kursuskuba, semuanya ada. Telegram ada, Instagram ada, TikTok ada, YouTube ada. Dan konten-kontennya memang berbeda. Jadi konten di Telegram itu berbeda dari konten-konten yang ada di medsos kita yang lain. Nah, di Telegram ini kalau misalnya mau ikutan kelas tersebut, dan di situ sudah kita setting sehingga mereka tidak bisa nge-spam ya. Kalau di Telegram ini bisa disetting, nggak bisa mengirim gambar, nggak bisa mengirim apa, terjaga. Jadi nggak ada yang spam-spam seperti di WhatsApp. Makanya di WhatsApp, untuk yang join di grup WhatsApp itu kita matikan semua chat, nggak bisa ngirim chat sama sekali ya. Baik, kita lanjutkan ke fi'il amr terakhir ini. Udah selesai, ntar lagi udah selesai. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Ingat baik-baik dulu saya jelaskan. Fi'il madhi adalah asal usulnya. Berarti fi'il mudhari' dibuat dari fi'il madhi. Kalau tidak tahu fi'il madhi, maka tidak bisa membuat fi'il mudhari'. Inilah belajar bahasa Arab itu bertahap. Nggak bisa lompat-lompat langsung, Ustaz saya maunya langsung ceramah. Waduh,
Langsung ceramah maunya ya. Seperti yang kejadian di banyak influencer ini, langsung maju ceramah, bahasa Arabnya nggak ada. Wah, musibah jadinya ya. Musibah, banyak influencer, followernya gede, ngomong tentang agama, tapi bahasa Arab nol. Padahal sudah tahu di dalam syariat, para ulama sepakat yang tidak punya bahasa Arab tidak boleh berfatwa. Haram dia berfatwa, haram. Berdosa dia kalau berfatwa. Berdosa, walaupun fatwanya benar. Dia berdosa. Karena dia tidak tahu bahasa Arab. Silakan dicek teks-teks para ulama tentang ini yang saya sebutkan, saya tidak mengarang ya. Baik, kita lihat ifta'ala berarti belajar tuh bertahap. Kalau mau tahu fi'il mudhari harus tahu fi'il madhi. Harus tahu fi'il madhi. Ifta'ala baru kita bisa buat jadi yafta'ilu. Sama juga fi'il amr dibuat dari fi'il mudhari. Kalau tidak tahu fi'il mudhari'nya maka tidak tahu fi'il amrnya. Nah, ini berarti bertahap ya, kita tahu. Punya dasarnya ini, baru naik ke jenjang berikutnya, baru naik ke jenjang berikutnya, baru naik ke jenjang berikutnya. Saya sudah berikan permisalan sebelumnya juga, kalau di ilmu-ilmu lain, ilmu fikih, Anda sekarang belajar zakat, besok belajar puasa, bisa, boleh. Hari ini belajar tentang pernikahan, besok belajar tentang bersuci, besoknya lagi belajar tentang sholat, bisa. Campur-campur bisa. Lompat-lompat bisa, di fikih itu masih bisa. Walaupun ada tingkatannya. Tapi kalau di bahasa Arab nggak bisa. Hari ini belajar fa'il, besoknya langsung belajar lompat apa, terus besoknya lagi belajar lompat apa, nggak bisa. Bahasa Arab dia harus bertahap begini ya, dari bawah ke atas. Kalau ilmu lain bisa, antum hari ini belajar akidah. Akidah tentang apa? Hari akhir sekarang. Oke, besok belajar tentang para nabi. Besoknya lagi belajar tentang Asmaul Husna. Bisa. Kalau di akidah. Ini bedanya bahasa Arab dengan ilmu-ilmu yang lain. Hati-hati, karena saya sering temukan belajar bahasa Arab udah lompat-lompat aja, comot sana, comot sini, comot sana, comot sini. Nggak ada dia konsisten belajar tuh bertahap gitu ya. Ada kitab dihatamkan nggak? Ditanya, kamu kitab apa yang pernah hatam? Bingung juga sebut. Kitab apa ya? Nggak ada yang hatam kitabnya Ustaz. Belajar ini nggak selesai, belajar itu nggak selesai, belajar ini nggak selesai. Ya pantas kesulitan. Kalau antum mau bisa bahasa Arab ya, gitu caranya. Makanya antum melihat orang udah ikut pengajian. Ustadz, saya punya tetangga Masya Allah rajin sekali ikut pengajian. Berapa tahun dia ikut pengajian? 10 tahun. Dapat apa? Ya begitu sama saja ya seperti itu. Beda dengan orang yang dia benar fokus dia belajar. Cuman 1 tahun tapi dia mungkin bahasa Arab dia jauh upgrade-nya dibanding teman-temannya yang tidak. Contoh sederhana, Uki Kautsar. Mungkin ada yang tahu Uki Kautsar ya? Mantan dari anggota grup band Noah atau Peter Pan itu ya. Uki Kautsar sekarang bisa baca kitab. Dia bisa baca Arab tanpa harokat, Uki Kautsar itu, artis itu. Gimana konsepnya? Apakah dia tiap hari ikut pengajian di masjid-masjid saja gitu cukup? Enggak. Dia benar-benar belajar, runtut, episode per episode, tahap per tahap, bisa. Padahal dia baru istilah dalam tanda kutip sekarang hijrah ya, baru hijrah. Baru berapa tahun lalu, enggak nyampe, mungkin 2 tahun lalu, mungkin 3 tahun lalu pas COVID itu ya. Tapi sekarang udah bisa baca kitab. Masya Allah. Baik, kita lanjut ini. Nasihat-nasihat kecil dikit ya. Baik, kita lanjutkan. Ifta'ala yafta'ilu, apa fi'il amarnya? Ifta'il. Ifta'il. Nah, konsepnya, cara membuat fi'il amar gimana? Masih ingat nggak? Saya tes dulu ya teman-teman. Coba, masih ingat nggak cara membuat fi'il amar? Gimana cara membuat fi'il amar, rumusnya kita kasih tahu dulu. Yo, gimana cara membuatnya? Masih ingat? Yang pertama diapakan? Dari fi'il mudhari. Boleh nyalakan suara? Udah diizinkan nyalakan suara. Apa? Rumusnya saya kasih kemarin rumus. Bukan saya kasih sekali, berkali-kali saya kasih rumusnya. Gimana? Waduh, kok lupa semua ini. Huruf pertama diapakan? Dibuang, Ustaz. Dibuang. Huruf terakhir? Disukunkan. Oke, hafalkan baik-baik ya cara membuat fi'il amar dari fi'il mudhari. Huruf pertama dibuang, huruf terakhir disukunkan. Ulangi lagi ya. Huruf pertama diapakan? Huruf pertama diapakan? Dibuang, diganti dan hamzah wasal. Huruf terakhir disukunkan. Oke. Ingat baik-baik ya caranya ya. Ingat baik-baik caranya. Oh, ini ada yang bilang buku nggak ada tabel fi'il madinya Ustadz. Ya, ini cetakan saya mungkin lebih baru.
Itu caranya ya. Baik, berarti ifta'il. Fi'il amr yakni kata perintah. Contohnya, yaftakiru menjadi iftakir. Perhatikan huruf pertama dibuang, huruf terakhir sukun. Jadi iftakir. Sama juga di sini. Yantasiru menjadi intasir. Huruf pertama dibuang, huruf terakhir disukunkan. Ini rumus sederhana ya. Rumus sederhana. Kalau rumus yang lebih detail, bukan seperti ini. Ini untuk yang mempermudah bagi pemula. Yarta'idu, buang huruf pertama, huruf terakhir sukunkan. Baca fi'il di bawah ini, kemudian sebutkan fi'il amarnya. Siap? Bersama-sama ya, nyalakan mikrofonnya. Dibaca dulu. Fi'il mudhari'nya. Apa bacanya? Yahtarimu. Oke. Yahtarimu. Berarti fi'il amarnya apa? Ihtarim. Ya, agak sulit mungkin? Nggak sulit ya, dibuang huruf pertama, huruf terakhir sukunkan. Ihtarim. Yang pertama tadi diganti dengan hamzah wasal ya. Nomor 2, coba bersama-sama. Dibaca dulu. Ya betali'u. Oh, masih unmute ya? Ngebug berarti ya? Coba di sini saya boleh izinkan nyala mic-nya? Udah bisa nyala semua? Coba tes nyala. Bisa. Tuh. Udah bisa nyala semua? Nyala. Oke. Ya betali'u. Apa fi'il amarnya? Ya betali'u. Betali'. Ibtali'. Nomor 3. Dibaca. Yaltafitu. Iltafit. Oke, pakai ketukan bareng-bareng ya. Bentar, yang ada suara-suara di sekitar saya mute ya. Ada gangguan suara di sekitar di mute. Baik. Nomor 3 sudah, nomor 4. Zikron di mute ya, ada pantulan suara. Ya, nomor 4. Yahtasibu. Ihtasib. Nomor 5. Yajtahidu. Ijtahid. Oke. Nomor ini sekarang kita tunjuk yang angkat tangan saja ya. Kita mute semuanya dulu. Klik tombol angkat tangan yang mau mencoba. Ummu Yahya, nomor 6. Ummu Yahya. Mana tadi? Sudah saya klik. Silakan. Yahtafilu. Ihtafil. Nah, misalnya teman-teman sudah ngaji kitab nanti, terus ketemu ini saya bingung Ustaz, ini apa harokatnya? Biasanya yang paling penting diharokati cuman huruf mudhara'ah dengan ain fi'ilnya. Misal yahtafilu begini. Jadi harokati misalnya hanya fi-nya. Seperti ini di kitab. Ain fi'ilnya saja. Karena biasanya yang tapi ini nggak perlu kalau yang ini ya. Atau ada tasdid cukup diberi tasdid saja. Jadi nanti kalau udah sering ngaji kitab ngerti maksud saya ya. Caranya seperti itu. Bukan semuanya diharokati. Contohnya misalnya di dalam kitab ini dari pengarang kitabnya itu sudah ada beberapa yang memang diharokati seperti tanwin ini, ikhtibaron sudah diharokati. Yang itu tempat-tempat yang kemungkinan orang salah membaca baru diharokati. Atau di sini yudilhum dikasih tasdid duluan. Itu ada tasdidnya. Kita lanjutkan dulu. Nomor 7. Yamsasni, boleh yamsasni. Naam Ustaz. Yaktasibu. Iktasib, betul. Nomor 8, musafirah. Nomor 8. Saya nggak bisa, masih mute. Udah nggak mute ya? Naam Ustaz. Nomor 8. Imtazij. Bagus. Ini ada yang bertanya tadi, Amaliana bertanya, untuk membedakan fi'il amr dan fi'il madi bagaimana? Iya betul, bentuknya sama. Misal fi'il madinya ini kan dibaca ihtasaba, kan gitu ya? Ihtasaba. Fi'il amrnya ihtasib.
Sama secara bentuk, tapi huruf harokatnya berbeda. Syakalnya berbeda ya. Ini untuk fi'il amr dan fi'il madhi sama. Nah, gimana cara bedakannya? Tes dulu teman-teman, coba tulis di kolom chat. Siapa tahu cara membedakannya? Fi'il amr dengan fi'il madhi gimana caranya? Pernah kita jelaskan ini sebelumnya. Siapa masih ingat? Kalau bentuknya ini sama, hurufnya sama, tapi harokatnya beda. Gimana cara bedakannya berarti? Yo. Awalnya. Bukan, kurang tepat. Amr akhir sukun, kan nggak diharokati, nggak dikasih sukun. Gimana dia si pembaca bisa menentukan ini ihtasaba atau ihtasib? Misalnya saya tulis di sini. Tulisannya ijtahada. Begini ya. Ini kan bisa dibaca dua versi, bisa dibaca ijtahada, bisa dibaca juga ijtahid. Tuh, bisa dibaca ijtahada, bisa dibaca ijtahid. Nah, oke, kita cek dulu. Kalau secara makna betul fi'il madhi masa lampau, fi'il amr perintah betul. Tinggal tapi si pembaca ini gimana menentukannya? Ini jawaban yang tepat, Nurul Midyayanti, dilihat penggunaannya dalam teks. Atau seperti yang kita sebutkan sebelumnya, yaitu apa? Dicek apa kata sebelumnya dan cek apa kata sesudahnya. Ini maksudnya melihat konteks siaknya. Apa kata sebelumnya, apa kata sesudahnya dimaknai. Oh, ini lebih tepat maknanya perintah, berarti jadi kata perintah. Oh, ini lebih tepat kata kerja, bukan perintah, berarti fi'il madhi. Gitu ya, dilihat secara keseluruhan kalimat. Baru ketahuan. Makanya di zaman Rasulullah bisa membaca ini walaupun tidak ada titik. Misalnya yabtali'u di masa Rasul tulisannya begini, yabtali'u. Ini cara bacanya yabtali'u. Kalau kita lihat bingung kita. Tidak ada titiknya ini. Gimana bacanya? Nah, orang di zaman Rasul tahu ini bacanya yabtali'u. Gimana cara tahunya? Karena lihat kata sebelumnya dan kata sesudahnya. Dilihat keseluruhan kalimat. Gitu ya. Dan tidak heran memang di zaman Rasul atau umat Rasul dikenal sebagai umat ummiyah. Yang mereka tidak mampu baca, tidak mampu tulis. Kebanyakannya tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Hanya orang-orang yang tidak banyak jumlah yang bisa baca dan tulis. Karena memang juga di masa itu titik dan juga harokat belum ada. Titik dan harokat belum ada. Baik, nomor 9. Kita tunjuk ya, yang siap ya. Tapi Masya Allah, mereka walaupun bukan umat yang bisa membaca dan menulis, amalannya jauh berkali-kali lipat dibanding kita yang kerjaannya baca dan nulis. Ini menunjukkan kita cuma tahu teori doang, prakteknya nol. Tiap hari cuma baca YouTube, baca TikTok, baca Facebook ya. Amalnya jauh tertinggal dari amalnya para sahabat. Yo, nomor 9. Kita tunjuk yang siap di sini. Nazli Ibnu Kesuma. Dibaca. Yo, dibaca. Yatahalafu. Apa fi'il amrnya? Tahalaf. Oke, ini beda ya, bukan materi ini, dia materi sebelumnya. Tahalaf. Sama konsepnya, huruf pertama dibuang, huruf terakhir sukunkan. Nomor 10. Siapa bisa klik tombol angkat tangan? Gilman, boleh Gilman. Nomor 10. Yataronnamu. Taronnam. 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 Oke, Gilman ini Masya Allah. Hilman ini dari akun dakwah ya. Ini saya promokan juga. Hilman di follow ini @takwaartakwart gini ya tulisannya ya. Di follow. Oke, dapat. Terutama untuk anak-anak suka ya, kan gambar-gambar dakwah situ. Takwart itu di follow. Ini beliau ya orangnya ya. Insyaallah. Mungkin ada yang baru tahu. Oh, saya sudah follow lama tapi nggak tahu orangnya. Ini beliau ada di sini ya. Oke, kita lanjut. Jika fi'il di bawah ini fi'il madhi, sebutkan amarnya. Dan jika fi'il amar, sebutkan fi'il madhinya. Bisa ya? Jika fi'il di bawah ini fi'il madhi, sebutkan amarnya. Sebaliknya juga demikian. Bareng-bareng dulu, saya klik tombol semuanya bisa menyalakan mic. Sudah bisa? Coba nomor 1 dibaca dulu. Iya. Berarti di sini i'tamada. Dibaca fi'il madhinya.
I'tamada. I'tamada. Nomor 2. Bareng-bareng dulu. Istanada. Istanada, fi'il amarnya Ada. Istanid. istanid. Nomor 3. Irtabata. Irtabata, fi'il apa ini? Fil mati. Fi'il madi. Apa fi'il amarnya? Irtabit. Irtabit. Nomor 4. Intazi'. Intazi'. Apa fi'il madinya? Intaza'a. 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 Oke, sekarang saya akan mute semuanya dulu. Kita pilih yang angkat tangan nomor 5. Yang belum nyoba ya, zikron boleh, bentar, zikron. Kita kasih kesempatan semuanya, zikron. Boleh. Intaqala. Udah saya beri izin. Zikron. Nah. Intaqala yantaqilu. Fi'il amarnya ya disebut ya. Intaqil. 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 Bagus. Nomor 6, an-nisa. I'taqada. I'taqid. I'taqid. Nomor 7, nisra. Ibta'id. Heeh. Ta'ada. Ibta'ada. Betul. Ibta'ada. Terakhir, latihan terakhir terus selesai ya. Tenang. Ya, yang sambil menyiapkan menu berbuka silahkan menyiapkan. Bentar, ada yang tanya ini. Oh, saya pikir nanya ya. Semoga ada jelas ya. Baik, ini latihan terakhir. Udah selesai ini ntar lagi. Benar ataukah salah fi'il amr di bawah ini? Nomor 1. Cek fi'il amarnya, benar atau salah? Oh, saya izinkan berbicara. Nomor 1 benar atau salah? Salah. Di mana salahnya? Salah. Fa-nya harus kasroh. Seharusnya ini kasroh, irtafi'. Nomor 2 benar atau salah? Benar. 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 Sahih. Ijtama'a, ijtami'. Nomor 3 benar atau salah? Aslama istilah. Salah. Salah. Salah, Ustaz. Di mana salahnya? Amarnya. Lamnya. Lamnya kasroh. Huruf taknya harusnya fathah, lamnya harusnya kasroh. Nomor 4. Takoda. Salah. Salah seharusnya Salah kan. Iya. ya-nya dibuang. Gak ada ya-nya. Oke, alhamdulillah. Sudah selesai ya. Jadi antum tahu di sini sudah lumayan. Nanti bekal bahasa Arabnya ditambah lagi di pertemuan akan datang, pelan-pelan insyaallah lama-lama bisa ya. Baik. Oh, ada bertanya webinar yang ngajarin tentang bab fikih nikah, saya tidak tahu kalau itu ya. Baik. Boleh cek kalau tentang pernikahan itu teman dan guru saya Ustadz Abdurrahman Zahir itu biasanya ngisi itu. Dicek aja Abdurrahman Zahir namanya. Beliau ngisi tentang pernikahan biasanya ya. Bagus itu konten beliau. Infa'ala ini kita bahas di pertemuan akan datang insyaallah. Teman-teman yang belum join di grup Telegram bisa langsung join aja tadi @kursuskuba. Kalau mau praktek baca kitab, misalnya ini terlalu mudah Ustadz, saya maunya yang lebih sulit gitu. Kasih yang sulit Ustadz. Ini bagi saya terlalu mudah. Nah, langsung follow Telegramnya @kursuskuba, nanti di situ ada praktek baca kitab selama bulan Ramadan setiap pagi. Sini ya. Oke, rekamannya juga ada, rekamannya di YouTube yang tadi. Baik. Kalau mau tanya webinar bab wudhu dan sholat, kalau mau belajar fikih Syafi'i, silakan dicek di Fawaid Syafi'iyah, itu punya teman saya juga. Ya, semuanya teman yang ngisi di Kuba ya. Ustadz Abdurrahman Zahir kan ngisi di Kuba. Kemudian Ustadz Fandi Abu Syarifah itu ngisi di Kuba. Beliau punya banyak kitab, ngarang kitab luar biasa. Ustadz Fandi Abu Syarifah dicek di Fawaid Syafi'iyah namanya. Di Instagram, di Telegram juga ada. Tadi nasara dan intasara apa beda artinya? Nasara artinya menolong atau memenangkan, intasara artinya menang atau tertolong. Jadi bedanya yang satunya intransitif, satunya transitif.
Kalau faraid, nah kalau yang nanya belajar waris, cek Ustadz Muhammad Abu Rifai. Ketik aja di Instagram namanya belajar waris. Saya malah promosikan punya orang-orang ya. Belajar waris itu memang fokus untuk itu ya. Belajar waris namanya. Dan Ustadz Fandi Abu Syarifah di Fawaid Syafi'iyah juga ngajar fikih waris juga. Saya sarankan dua itu ya. Karena saya melihat dari yang lain-lain, ya beliau ini yang paling enak. Cara ngajarnya, materinya dibuat sendiri dan silakan dicoba ya. Baik, kita tutup dulu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Fikum barakallah.